Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahma Yunia Kamelia bersama dengan rekan saya Ismail Karomah akan mempresentasikan tentang tipe kepemimpinan dan kontribusi khalifah dalam peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Apa sih itu khalifah? Ketika Nabi Muhammad wafat, status sebagai Rasulullah tidak dapat diganti oleh siapapun. Akan tetapi, kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin harus tergantikan, sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa pengganti tersebut dinamakan Khulafaur Rasyidin. Dan terdiri dari dua kata, al-khulafa bentuk jamak dari khalifah yang berarti pengganti, dan ar-rasyidin ialah benar, halus, arif, pintar, dan bijaksana. Silsilah singkat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah khalifah keempat atau khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin yang berkuasa sekitar 4-5 tahun. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad yang kemudian menjadi menantunya setelah menikahi Fatimah Az-Zahra. Ayahnya Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf adalah kakak kandung ayah Nabi Muhammad. Abdullah bin Abdul Muthalib ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abd Manaf. Sewaktu lahir, ia diberi nama Haidarah oleh ibunya. Namun nama itu kemudian diganti ayahnya dengan nama Ali. Lalu ketika berusia 6 tahun, Ali bin Abi Thalib diambil sebagai anak asuh oleh Nabi Muhammad sebagaimana Nabi pernah diasuh oleh ayahnya. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Ali baru menginjak usia 8 tahun. Ia adalah orang kedua yang menerima dakwah Islam setelah Khadijah binti Khuwailid istri Nabi. Kemudian, istri dan anak Khalifah Ali bin Abi Thalib sepeninggalan Fatimah Az-Zahra. Jadi istri yang pertama itu Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad dan Khadijah binti Khuwailid, dan mempunyai anak yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Zainab As-Suhra. Kemudian istri yang kedua Khulafah binti Ja'far dan Bani Hanifah, dari Bani Hanifah. Kemudian istri yang ketiga adalah Umamah, ibunya adalah Zainab Muhammad bin Al-Hanafiyah. Kemudian istri yang keempat adalah Fatimah binti Hizam, dikenal dengan Ummul Banin yang berasal dari Bani Kilab. Mempunyai anak yaitu Abbas, Abdullah, Ja'far, Musa, dan Ruqayyah. Kemudian istri yang kelima adalah Laila binti Mas'ud. Mempunyai anak Ubaidullah dan Abu Bakar. Kemudian istri yang keenam adalah Asma binti Umais. Secara keseluruhan Asma menikah sebanyak 3 kali dan Ali adalah suami terakhirnya. Suami pertama Asma adalah saudara Ali sendiri, Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian suami keduanya adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mempunyai anak yang pertama Yahya dan Muhammad Ashhar. Kemudian suami yang ketiga, kemudian istri yang ketiga Sahbah binti Rabi'ah. Mempunyai anak Umar dan Ruqyah. Kemudian istri yang ke-8 Ummu Sa'id binti Urwah yang mempunyai anak Ummul Hasan dan Ramlah Kubro. Kemudian istri yang terakhir adalah Mahabbah binti Imru'ul Qais dan mempunyai seorang putri yang meninggal ketika masih kecil. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Ismail Karomah. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Rahma. Selanjutnya, tipe kepemimpinan khalifah pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, tipe demokratis. Mulai berkembangnya paham demokrasi. Paham demokrasi ini merupakan paham yang dikembangkan dan dianut oleh kaum Khawarij. Menurut mereka, khalifah dan imam harus dipilih secara bebas oleh umat Islam demokratis. Ali bin Abi Thalib menerima kekhalifahan dan mau dibaiat, tetapi baiat harus dilakukan di masjid dan di depan masyarakat banyak dan tidak tersembunyi. Dan atas kerelaan kaum muslimin, baiat berlangsung di Masjid Nabawi, termasuk kaum muhajirin dan ansor, dan tidak ada penolakan, termasuk para sahabat besar, kecuali ada 17-20 orang. Yang kedua, tipe karismatik. Sifat Ali di hari pertama kekuasaannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib selalu memperhatikan dan mencermati keadaan rakyatnya, berusaha meneliti apa-apa yang mengusik, menyakiti, dan menyulitkan hidup mereka. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Khalifah Ali bin Abi Thalib membuat saluran air untuk mengairi lembah-lembah dan membuat sejumlah tempat pemandian umum di jalan-jalan yang dilintasi kaum muslim.
Ia juga sering berjalan-jalan di pasar seraya memperingat para pedagang agar tidak melakukan pekerjaan mereka tanpa mengetahui fikih muamalah. Ia berkata, orang yang berdagang dan tidak mengetahui fikih, maka ia jatuh dalam riba, kemudian melakukan riba dan melakukannya lagi. Yang ketiga, tipe militeristik. Dalam bidang pemerintahan ini, Ali berusaha mengembalikan kebijaksanaan Khalifah Umar bin Khattab pada tiap kesempatan yang memungkinkan. Ia melakukan beberapa hal, yaitu: 1. Membenahi dan menyusun arsip negara dengan tujuan untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen Khalifah. Yang kedua, membentuk kantor hajib atau perbendaharaan. Yang ketiga, mendirikan kantor Zahib al-Surta atau pasukan pengawal. Yang keempat, mendirikan lembaga Qadi al-Mudhalim, suatu unsur pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi dari Qadi atau memutuskan hukum, atau muhtasib atau mengawasi hukum. Lembaga ini bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diputuskan oleh Qadi, mengorganisir polisi, sekaligus menetapkan tugas-tugas mereka. Strategi Ali bin Abi Thalib dalam kepemimpinan. Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij. Semula, orang-orang yang kelak dikenal dengan Khawarij ini turut membaiat Ali radhiyallahu an, dan Ali radhiyallahu an tidak menindak mereka secara langsung mengikat kondisi umat belumlah kembali stabil. Di samping para pembuat makar yang berjumlah ribuan itu pun telah berbaur di kota Madinah, hingga dapat mempengaruhi hamba sahaya dan orang-orang Badui. Jika Ali radhiyallahu an bersegera mengambil tindakan, maka bisa dipastikan akan terjadi pertumpahan darah dan fitnah yang tidak kunjung habisnya. Karena Ali memilih untuk menunggu waktu yang tepat setelah kondisi keamanan kembali stabil untuk menyelesaikan persoalan yang ada dengan menegakkan kisos. Kaum Khawarij sendiri pada akhirnya menyempal dari pasukan Ali setelah beliau melakukan tahkim dengan Muawiyah. Setelah beberapa saat terjadi perbedaan ijtihad di antara mereka berdua, Ali dan Muawiyah, orang-orang Khawarij menolak tahkim seraya menolak penyelesaian banding mengumandangkan slogan "Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak boleh menggantikan hukum Allah dengan hukum manusia". Yang kedua, upaya pengembangan dalam bidang pemerintahan. Yang pertama, mengganti para gubernur yang diangkat Khalifah Utsman bin Ibnu Affan. Yang kedua, menarik kembali tanah milik negara. Yang ketiga, perkembangan di bidang politik militer. Dalam perang itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengetahui benar bahwa siasat yang dibuat Muawiyah ibnu bin Abi Sufyan hanya untuk memperdaya kekuatan Khalifah Ali bin Abi Thalib menolak ajakan damai, sebab dia sangat mengetahui bahwa Muawiyah adalah orang yang sangat licik. Namun para sahabatnya mendesak agar menerima tawaran perdamaian itu. Peristiwa ini lalu dikenal dengan istilah tahkim di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Peristiwa itu sebenarnya adalah bukti kelemahan dalam sistem pertahanan pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Usaha Khalifah terus memperoleh tantangan dan selalu dikalahkan oleh kelompok orang yang tidak senang pada kepemimpinannya. Karena peristiwa tahkim itu, timbullah 3 golongan di kalangan umat Islam, yaitu kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah, dan kelompok Syiah atau pengikut Ali. Ketiga kelompok itu yang pada masa selanjutnya adalah golongan yang sangat kuat dan yang mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam. Kontribusi Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam peradaban Islam. Perkembangan di bidang ilmu bahasa. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, wilayah kekuasaan Islam telah sampai Sungai Efrat ing
Tigris dan Amudarya, bahkan sampai ke Indus. Akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam dan banyaknya masyarakat yang bukan berasal dari kalangan Arab, banyak ditemukan kesalahan dalam membaca teks Al-Quran atau hadis sebagai sumber hukum Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib menganggap bahwa kesalahan itu sangat fatal, terutama bagi orang-orang yang akan mempelajari ajaran Islam dari sumber aslinya yang berbahasa Arab. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu al-Aswad al-Duwali untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu atau qawaid nahwiyah. Dengan adanya ilmu nahwu yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam mempelajari bahasa Al-Quran, maka orang-orang yang bukan berasal dari masyarakat Arab akan mendapatkan kemudahan dalam membaca dan memahami sumber ajaran Islam. Perkembangan di bidang pembangunan. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terdapat usaha positif yang dilaksanakannya, terutama dalam masalah tata kota. Salah satu kota yang dibangun adalah kota Kufa. Semula pembangunan kota Kufa ini bertujuan politis untuk dijadikan sebagai basis pertahanan kekuatan Khalifah Ali bin Abi Thalib dari berbagai rongrongan para pembangkang. Misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, akan tetapi lama-kelamaan kota tersebut berkembang menjadi sebuah kota yang sangat ramai dikunjungi, bahkan kemudian menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan seperti perkembangan ilmu nahwu, tafsir, hadis, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.